25 tahun yang lalu, ketika Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu memilih saya yang lemah untuk menyampaikan tabligh Ahmadiyah di Kepulauan Hindia Timur, beliau memerintahkan saya membuat paspor untuk berangkat ke Sumatera. Saat itu, saya merasa aneh, lalu silih berganti muncul di benak saya seluruh peristiwa yang diantaranya telah saya lalui hingga sampai pada tahapan sekarang ini. Semenjak lahir, almarhum wal maghfur ayah saya telah berkeinginan kuat untuk mempersiapkan saya untuk misi tabligh Islam. Belum saja saya lulus ujian kelas primary, beliau ingin mendaftarkan saya ke Madrasah Ahmadiyah Qadian, supaya setelah selesai menuntut ilmu bahasa Arab, saya diharapkan akan mampu menyampaikan tabligh Ahmadiyah. Namun pada masa itu, syarat untuk mendaftar ke Madrasah Ahmadiyah sekurang-kurangnya harus memiliki ijazah sekolah primary. Untuk itu, saya tidak dapat mendaftar. Namun ayah saya tidak berputus asa. Bahkan beliau menulis permohonan ke hadapan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ayah saya menulis, "Saya wakafkan anak saya satu-satunya untuk mengkhidmati agama." Menanggapi itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda supaya saya didaftarkan ke Madrasah Ahmadiyah. Selain belum lengkap, pendidikan dasar saya masih sangat lemah, dan kenyataannya saya tidak pernah lulus tingkat dengan nilai yang baik. Bahkan pada banyak ujian saya tidak lulus, atau saya sering diluluskan dengan kerahiman pihak sekolah. Namun demikian, saya selalu merasa yakin bahwa berkat perhatian khusus dan keberkatan Hadrat Masih Maud alaihi salam, saya berharap akan menjadi yang terdepan di antara kawan-kawan di lapangan pengkhidmatan nanti, insyaallah ta'ala. Pasca kewafatan Hadrat Masih Maud alaihi salam, saya mendapatkan kemuliaan secara khusus bergaul dengan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, radhiyallahu anhu, dan mendapatkan kesempatan baik untuk mengkhidmati beliau pada masa-masa akhir kehidupan beliau. Setelah banting tulang selama bertahun-tahun, saya akhirnya dapat lulus ujian Maulwi Fadil. Saya adalah mahasiswa pertama yang disekolahkan Lembaga Sadar Anjuman Ahmadiyah di Madrasah Ahmadiyah, lalu dapat lulus ujian Maulwi Fadil. Setelah lulus Maulwi Fadil, saya ditugaskan untuk mengajar di sekolah. Saya juga adalah orang yang paling pertama lulus ujian OT di Qadian. Setelah menjadi guru pun, hati saya belum merasa puas. Namun sekurangnya sudah mendapatkan suatu kesibukan. Karena ayah saya menghendaki saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tabligh Islam, dan itu jugalah yang menjadi cita-cita saya. Untuk itu, meskipun saya telah ditugaskan sebagai guru, namun saya masih belum terbebas dari konflik batin. Ayah saya pun belum mendapatkan kepuasan batin, sehingga setiap saat merasa gelisah. Saya ingat, pada masa itu saya yang lemah seringkali menulis surat permohonan doa kepada Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, radhiyallahu anhu, supaya Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada saya untuk mengkhidmati agama dalam makna yang sebenar-benarnya. Pada bulan Juni tahun 25, saya diperintahkan untuk membuat paspor untuk berangkat ke Kepulauan Hindia Timur. Saya sangat bahagia karena mimpi saya tengah tergenapi. Begitupun ayah saya dapat menyaksikan sendiri terpenuhinya keinginan beliau berkenaan dengan saya. Saya senang sekali karena memang Khalifah Waqt telah mempercayakan dan memilih saya untuk menyampaikan tabligh Ahmadiyah di Kepulauan Hindia Timur. Namun bersamaan dengan itu, ada satu kekhawatiran yang menjadi pengganjal dalam kebahagiaan itu, yakni kesadaran akan banyaknya kelemahan dalam diri. Entahlah, apakah saya akan mampu melaksanakan tanggung jawab ini ataukah tidak. Kalbu saya dipenuhi oleh segenap harapan, dan pada hakikatnya, ketika saya berangkat dari Qadian menuju Kepulauan Hindia Timur, hati saya diliputi perasaan yang teramat gundah.
saya ingat bahwa saya juga menzahirkan kegundahan itu kepada Hadrat Maulwi Syair Ali Sahib radhiyallahu anhu dan memohon doa kepada beliau disertai dengan detakan jantung. Saya berangkat dari Kadian pada tahun 25 menuju Kepulauan Hindia Timur yang mana saat ini disebut dengan nama Indonesia. Pada bulan September tahun 25, saya memasuki negeri tersebut. Seturunnya dari kapal, destinasi pertama saya untuk tempat tinggal adalah sebuah daerah di Sumatera yang bernama Tapak Tuan. Arti dari Tapak Tuan adalah langkah beberkat. Saya meyakini arti tersebut sebagai suatu rasa optimis bahwa insya Allah saya akan berhasil dalam melaksanakan tugas ini. Setelah tinggal beberapa bulan di Tapak Tuan, saya membuat rencana perjalanan berikutnya. Dan setelah menganalisa berbagai kota dari sudut pandang tabligh, saya tetapkan Padang sebagai markaz, di mana dengan karunia Allah Ta'ala telah berdiri jemaat yang cukup di sana dalam waktu yang tidak lama. Setelah melaksanakan tugas tabligh di Indonesia selama 4 tahun, saya beriradah untuk berangkat ke Kadian bersama dengan beberapa kawan. Saya mendapatkan perintah dari Hadrat Amirul Mukminin ayyadahullahu ta'ala bin Nasiril Aziz supaya sebelum berangkat ke Kadian terlebih dahulu menganalisa kondisi Pulau Jawa. Berdasarkan perintah tersebut, dalam perjalanan menuju Kadian, saya singgah beberapa hari di Jawa. Di Jawa, saya menganalisa dengan menjumpai berbagai individu, kalangan, dan perhimpunan masyarakat, lalu berbincang dengan mereka. Setelah itu, saya berangkat ke Kadian. Setelah tinggal beberapa bulan di Kadian, pada tahun 30, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, radhiyallahu anhu, memerintahkan saya yang lemah untuk kembali ke Indonesia, dan Huzur juga mengutus yang terhormat Maulwi Muhammad Sadiq Sahib, Maulwi Fadil bersama dengan saya. Pada bulan Desember tahun 30, kami tiba di Padang. Ketika saya pertama kali ke Padang pada tahun 25, saat itu saya sebatang kara. Tidak ada orang yang mengenali saya, dan juga tidak ada orang yang saya kenal. Namun ketika tiba di pelabuhan, kali ini pria, wanita datang berbondong-bondong untuk menjemput saya. Seketika pandangan mereka tertuju kepada saya dari kejauhan, mereka saling memberitahukan satu sama lain dengan isyarat, lalu menzahirkan kecintaan dengan melambai-lambaikan sapu tangan. Dengan tidak bermaksud untuk menyanjung diri sendiri, pada saat itu saya merasa sebagai seorang jenderal penakluk yang tengah memasuki daerah kekuasaannya. Ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di sana, saya merasa seperti bisu, karena saya tidak memahami bahasa di sana, dan tidak juga mereka memahami bahasa saya. Namun ketika saya kembali lagi ke sana pada tahun 30, saya dapat memahami bahasa mereka dengan baik dan dapat berbincang dengan mereka. Setelah bertablik dengan gigih selama 6 tahun, pada tahun 36, saya berkeinginan lagi untuk mengunjungi kampung halaman. Pada masa itu, telah datang 2 mubalik yang terhormat Malik Aziz Sahib dan yang terhormat Maulwi Abdul Wahid Sumatri. Untuk itu, saya serahkan tanggung jawab kepada beliau-beliau. Ketika keberangkatan ke kampung halaman, orang yang mengantar untuk melepas saya berjumlah ribuan orang, di antaranya pria, wanita, anak-anak, pemuda, orang tua, dan ikut serta juga orang-orang yang berkulit putih, hitam, gandum. Saya ingat dengan baik, ketika kapal meninggalkan pelabuhan, banyak mata yang mencucurkan air mata. Melihat kondisi demikian, air mata pun membasahi pipi saya. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala yang khas, di mana ketika berjumpa, mereka bersikap penuh hormat. Dan keadaan ini sama sekali berbeda dibandingkan dengan pada tahun 25. Sesampainya di Padang, saya memutuskan bahwa setelah seminggu tinggal di sini akan berangkat menuju Jawa. Namun setelah disampaikan serangkaian ceramah, 2 tipe orang, baik yang sepakat maupun yang menentang, mulai berdatangan untuk mengadakan tukar fikiran.
Orang-orang yang seharusnya saya datangi untuk ditabligi, mereka sendiri justru yang datang menemui saya. Dan saya anggap kufur nikmat jika menyia-nyiakan kesempatan emas seperti ini. Untuk itu, mulailah saya memberikan ceramah di berbagai kota dan daerah. Setelah berlalu 3 bulan, saya mendapatkan kesenggangan dari kesibukan tersebut, lalu saya berangkat ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, dibuatlah panduan tabligh dari permulaan lagi, dan dimulailah prosesnya. Namun pada masa itu muncul percikan api peperangan, dan setelah berlalu sekian lama, Jepang berhasil menguasai kepulauan tersebut. Pemerintah berkuasa pada masa itu mengeluarkan larangan bagi kelompok tabligh dan perkumpulan untuk mengadakan ceramah, dialog, dan tabligh, sehingga langkah tabligh menjadi terbatas bagi saya. Untuk itu, terpaksa saya mencukupkan tabligh melalui tulisan. Saya menulis berbagai buku. Pada bulan Mei tahun 50, saya mendapatkan kesempatan untuk pulang ke kampung halaman, lalu langsung menemui Hadrat Amirul Mukminin ayyadahullahu ta'ala bin Nasril Aziz di Rabwah. Selama berada di Rabwah, beberapa kawan menyatakan harapannya supaya saya menulis pengalaman tabligh selama 1/4 abad, sehingga dapat menjadi tuntunan bagi para mubalighin lainnya dalam mengkhidmati Islam.